Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saskia Rahma Andini dengan NIM 112308200000134 dari kelas 5B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Bisnis dan Inteligensi Digital dengan judul materi Analisis Kasus dari Teori Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis. Sebelum masuk ke dalam subbab materi yang akan dijelaskan, mari bersama kita dengarkan bersama kata pengantar dari Bapak Masrul Huda, SE, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Sebelum mengetahui apa saja subjudul materi ini, sebenarnya bisnis digital dan intelijensi digital dapat berjalan sejalan dengan Islam jika berlandaskan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Islam menekankan transparansi transaksi, larangan riba, serta perlindungan hak konsumen. Prinsip tabayun, klarifikasi informasi, juga relevan untuk mencegah hoaks dan manipulasi data. Dengan berpegang pada maqasid syariah, bisnis dan intelijensi digital tidak hanya memberi keuntungan ekonomi, tetapi juga menghadirkan maslahat bagi masyarakat. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui subbab-subbab apa saja yang akan dijelaskan pada materi kali ini. Yang pertama adalah stigmatisasi demonstran di era inteligensi. Antara narasi politik dan hak asasi, kedua inteligensi digital dalam korupsi ceromebook, menguak pola manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketiga kontroversi Ferry Irwandi, antara tuduhan pidana dan kontrol negara di era inteligensi digital, keempat darurat militer dan operasi intelijen, membaca peran TNI di era inteligensi digital, kelima pengelolaan tanah dan aset negara, dari petani ke bisnis digital global, keenam unit Economics, pemasaran, dan operasional, fondasi bisnis digital yang berkelanjutan, ketujuh bisnis digital dengan effort dan kreativitas, peluang clipping, UGC, dan remote AI, kedelapan marketing funnel, strategi penting bisnis digital untuk meningkatkan penjualan berkelanjutan. Oke, submateri yang pertama adalah membahas tentang stigmatisasi demonstran di era inteligensi, antara narasi politik dan hak asasi. Ferry Irwandi menolak keras cap teroris pada demonstran dan menegaskan mereka hanyalah korban kekerasan negara. Sebaliknya, mantan Kabais TNI membenarkan kehadiran intelijen sebagai bagian dari pengawasan. Sementara PBNU menyoroti lemahnya fungsi intelijen yang seharusnya mampu mencegah kerusuhan. Jika disandingkan, kedua video menampakkan pola serupa. Negara cenderung merespons aksi dengan stigmatisasi dan represi ketimbang dialog. Akibatnya, ruang demokrasi makin menyempit dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis. Selanjutnya kita membahas tentang inteligensi digital dalam korupsi ceromebook, menguak pola manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta ceromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 menyeret mantan Menteri Nadiem Makarim dan sejumlah pejabat, dengan potensi kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah. Proyek digitalisasi pendidikan ini dipenuhi penyimpangan, mulai dari markup harga, pemaksaan penggunaan Chrome OS berkualitas rendah, hingga indikasi manipulasi pengadaan untuk menguntungkan vendor tertentu. Akibatnya, kerugian bukan hanya finansial, tetapi juga kegagalan program pendidikan karena banyak laptop tak layak pakai, terutama di daerah 3T. Kasus ini menegaskan lemahnya pengawasan negara, munculnya anomali kekayaan pejabat,
serta bagaimana korupsi terstruktur merugikan siswa, guru, dan tujuan utama digitalisasi pendidikan. Selanjutnya kita membahas tentang kontroversi Ferry Irwandi, antara tuduhan pidana dan kontrol negara di era inteligensi digital. Video ini membahas dugaan pidana terhadap Ferry Irwandi yang dilaporkan Satuan Siber TNI di tengah isu darurat militer dan gelombang demonstrasi. Ferry menolak tuduhan sebagai buzzer, menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum, serta menantang audit terbuka atas dana dan rekeningnya sebagai bentuk transparansi. Kasus ini menuai kritik karena dinilai sebagai bentuk kriminalisasi yang melampaui kewenangan militer. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran tercampurnya peran militer dalam ranah sipil, yang pada akhirnya berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang demokrasi di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang darurat militer dan operasi intelijen. Membaca peran TNI di era inteligensi digital. Video ini mengulas isu darurat militer di tengah demonstrasi dan ketegangan politik. Gatot Nurmantio menegaskan penerapan darurat militer memiliki prosedur hukum ketat dan hingga kini belum dilakukan. Ia membantah tuduhan TNI sebagai provokator, menjelaskan bahwa operasi intelijen sah dilakukan untuk mengidentifikasi perusuh, bukan melakukan kekerasan. Gatot juga menekankan perlunya reformasi kepolisian agar penindakan demonstrasi sesuai hukum, sekaligus memperingatkan adanya propaganda yang berusaha memecah hubungan TNI dan rakyat. Pesan utamanya adalah menjaga persatuan, waspada terhadap manipulasi pihak luar, dan memahami bahwa darurat militer hanya menjadi opsi terakhir dalam situasi sangat mendesak. Selanjutnya kita membahas tentang pengelolaan tanah dan aset negara, dari petani ke bisnis digital global. Cak Nun menegaskan pentingnya membedakan peran negara dan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Ia menyoroti kasus tanah di Yogyakarta yang dialihkan menjadi aset negara hingga merugikan petani, serta menekankan bahwa pemerintah hanyalah pengelola, bukan pemilik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga budaya, kewibawaan tokoh, dan pusaka bangsa sebagai perekat sosial. Pesannya, perbaikan sistem pemerintahan harus adil, berpihak pada rakyat, dan berakar pada identitas budaya. Selanjutnya kita membahas tentang unit economics, pemasaran, dan operasional, fondasi bisnis digital yang berkelanjutan. Membangun bisnis dari nol tidak membutuhkan rencana rumit, melainkan eksekusi cepat, riset sederhana, dan perbaikan berkelanjutan. Raymond Chin menekankan 3 kunci utama: produk dengan unit economics jelas, pemasaran untuk memahami pasar, dan operasional yang terstruktur, disertai uji minimum viable product, MVP, sebelum memperbesar skala. Modal bukan hambatan utama, strategi cerdas dan pemanfaatan sumber daya dapat membuat bisnis kecil berkembang besar. Next kita membahas tentang bisnis digital dengan effort dan kreativitas, peluang clipping, UGC, dan remote AI. Raymond Chin menyoroti 3 peluang bisnis digital tanpa modal besar: clipping affiliate, UGC agency, dan remote AI work. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan bukan uang, melainkan effort, konsistensi, dan kreativitas, serta pentingnya membangun kredibilitas lewat website dan branding. Dengan memanfaatkan tren digital dan teknologi AI, bisnis kecil bisa tumbuh besar jika dijalankan secara konsisten dan adaptif. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang marketing funnel, strategi penting bisnis digital untuk meningkatkan penjualan berkelanjutan. Raymond Chin menjelaskan marketing funnel sebagai strategi penting untuk meningkatkan penjualan, yang terdiri dari 5 tahap: awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advocacy. Ia menekankan pentingnya pelayanan responsif untuk mendorong pembelian, serta komunikasi berkelanjutan guna menjaga loyalitas dan membangun kepercayaan. Intinya, setiap tahap funnel membutuhkan strategi berbeda agar bisnis dapat tumbuh konsisten dan berkelanjutan. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi analisis kasus dari teori bisnis digital dan intelijensi bisnis. Dengan selesainya materi yang sudah saya jelaskan, maka berakhirlah juga presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.